Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Untuk itu saya serahkan kepada Bang Niko. Baik, selamat siang teman-teman. Saya coba share screen dulu sebelum kita kemudian masuk dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat bagimu ya Allah. Allah yang tak henti-hentinya menopang, menyatakan kasih kepada kami. Sejak kami diciptakan begitu ajaib, di dalam kejatuhan kami, Allah merengkuh kami, menebus kami, dan terus menopang kehidupan kami, termasuk di masa-masa sulit ini ya Tuhan. Dan sebagai bentuk kasih Tuhan, Tuhan tempatkan kami di dalam satu persekutuan, komunitas orang percaya, gereja. Namun ya Tuhan, seringkali kami mengabaikan hal ini. Tubuh Kristus adalah cara Tuhan mengasihi kami. Maka ajar kami ya Tuhan untuk belajar pada siang hari ini. Belajar menghargai, belajar menghidupi, hidup di dalam tubuh Kristus. Sekalipun di dalam realita ya Tuhan, kami hidup di dalam berbagai perbedaan, berbagai kelemahan kami, berbagai tingkat pertumbuhan yang ada. Pimpin hamba-Mu yang akan sharing firman Tuhan, dan kami semua yang ambil bagian dalam dalam ibadah ini, dan juga nanti di dalam interaksi kami. Ajar kami ya Tuhan, setiap kali mendengarkan firman Tuhan, ada yang diajarkan Tuhan dalam kehidupan kami, dan ada transformasi di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, tema kita hari ini, Grow in Christ, Unity in Truth. Kita akan mengekspos satu bagian firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Dan nanti kita akan bacakan sambil kita ekspos. Nah teman-teman, sebagai suatu pengantar, sebagaimana surat-surat Rasul Paulus pada umumnya, surat Efesus pun terdiri dari dua bagian. Jadi kalau teman-teman perhatikan surat-surat Rasul Paulus, itu selalu dua bagian. The indikatif dan the imperatif. Apa the imperatif itu apa kemudian implikasi dari the indikatif yang telah disampaikan sebelumnya. Saya ambil contoh surat Roma. Surat Roma ayat pasal 1 sampai pasal 11 adalah the indikatif. Kemudian masuk pasal 12, masuklah imperatif, apa implikasinya. Nah surat Efesus pasal 1 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 21 adalah menyatakan kondisi rohani orang-orang yang dipanggil di dalam Kristus. Orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Dikaruniakan segala berkat rohani. Itulah kemudian salah satu tema dari surat Efesus, kekayaan di dalam Kristus. Nah, apa artinya itu bagi kita semua? The imperatif yang berisi nasihat, perintah tentang bagaimana orang percaya harus hidup di dalam Kristus atas dasar the indikatif yang sudah disampaikan. Nah, kita akan masuk kemudian. Jadi bagian yang kita baca ini adalah the indikatif. Nah, kita masuk kemudian pas ayat 1. Ayat 1. Nah, indikatif selalu dimulai dengan sebab itu, oleh karena itu. Berarti sebab apa? Kan nggak mungkin tiba-tiba. Sebab itu berarti sebab itu merujuk kepada apa yang sudah dinyatakan sebelumnya. Jadi Rasul Paulus mau menyatakan, karena kamu telah dipanggil dalam kasih karunia Allah, sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, yang telah diterangkan di dalam the indikatif, berpadanan
dengan panggilan itu. Jadi itulah mulai pasal 4 ayat 1 sampai pasal 6 selesai. Itulah bagian yang kita baca. Menegaskan bagaimana orang percaya harus hidup berpadanan dengan panggilan Allah. Hidup layaknya seperti orang-orang yang dipanggil. Jadi saya berikan contoh. Kamu telah dipanggil sebagai anak Tuhan. Hiduplah layaknya anak-anak Tuhan. Sesuai dengan panggilan itu. Kamu dipanggil sebagai anak raja. Wah, kita sering mengatakan, kamilah bangsa terpilih, imamat rajani. Nah, hiduplah sebagai layaknya anak-anak raja. Jangan hidup sebagai gembel. Nah, kira-kira kan seperti itu. Nah, teman-teman, jadi saya suka memberikan dalam satu gambaran-gambaran, jadi the indicative. Sebab itu, hiduplah berpadanan sesuai dengan panggilan Allah itu. Nah, menarik teman-teman, kita seringkali kan mengabaikan apa sih yang paling penting bagi kita. Yang paling penting adalah kehidupan pribadi. Tapi menarik di jemaat Efesus ini, Paulus ketika berbicara tentang hidup berpadanan dengan panggilan Allah, Paulus memulainya dengan hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Nah, betapa penting berbicara tentang unity, kesatuan. Walaupun gereja seringkali, setiap kali saya bicara gereja, itu tubuh Kristus ya teman-teman ya, mengabaikannya. Jadi ketika pertama kali Rasul Paulus menyatakan hidup berpadanan dengan panggilan Allah, maka yang dikatakan pertama adalah hiduplah atau berjalanlah di dalam kesatuan tubuh Kristus. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian berikutnya, hidup dalam kesatuan tubuh Kristus itu kemudian dijelaskan Paulus mulai ayat 2 sampai ayat 16. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, pesannya secara jelas nasihat untuk memelihara kesatuan. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, teman-teman, kata bahasa Indonesia kita, kata berusaha kurang kuat. Kurang menunjukkan kekuatan. Kalau kita lihat bahasa aslinya, ini kata berusaha ini itu seperti ditunjukkan oleh beberapa terjemahan bahasa Inggris. Make every effort. Lakukan segala usaha. Nah, dalam bahasa Yunaninya, teman-teman, kata yang sama digunakan dengan ada kesungguhan hati. Itu Galatia. Jadi mengusahakan, berusahalah memelihara itu ada kesungguhan hati, perlu hati. Jadi kita tidak hanya berbicara kesatuan di permukaan, hasrat yang besar untuk memperjuangkan kesatuan. Teman-teman, menarik. Ketika dikatakan make every effort to keep, memelihara, bukan menciptakan. Mengapa? Berarti bagian kita bukanlah membangun, bukanlah menciptakan, tapi to keep. Kenapa? Karena kesatuan itu sudah ada di dalam Kristus. Itu yang dikatakan di pasal 2. Panggilan kita di dalam Kristus, karya penebusan Kristus telah merubuhkan semua tembok pemisah. Jadi walaupun ada perbedaan, merubuhkan tembok perseteruan, semua telah dipersatukan di dalam Kristus. Semua yang percaya mengalami karya penebusan Kristus, dipersatukan di dalam Kristus. Dan menarik, di dalam Efesus 2 ada 3 ungkapan yang kemudian menunjukkan kesatuan kita. Kita satu warga negara. Semua warga negara kerajaan Allah. Kita ada hubungan yang lebih istimewa kemudian. Satu keluarga. Karena kita sama-sama anak Allah.
dan kita satu bangunan. Satu bangunan. Disinilah kemudian konsep tubuh Kristus. Teman-temanku, maka seorang teolog berkata, tidak menghargai, tidak memperjuangkan kesatuan dengan benar, tidak menghargai karya penebusan Kristus. Karya penebusan Kristuslah yang meletakkan dasar kesatuan kita. Nah, teman-teman, kemudian kita lihat bagaimanakah memelihara kesatuan itu. Rasul Paulus kemudian di ayat 2 mengungkapkan, teman-teman, kesatuan itu, memelihara kesatuan hanya dapat dilakukan kalau karakter-karakter dan usaha tertentu terus dibangun di dalam persekutuan. Teman-teman perhatikan, ada kata, hendaklah kamu selalu, terus-menerus. Apa itu? Yang pertama, dengan segala kerendahan hati. Nah, teman-teman, kerendahan hati. Kesombongan selalu menjadi musuh dari persatuan dan sahabat dari perpecahan. Jadi bagaimana memelihara kesatuan rendah hati? Apa itu rendah hati? Bukan minderan, teman-teman. Oh, kamu dulu deh, kamu dulu. Tapi Filipi menjelaskan kepada kita, tidak menganggap diriku lebih utama, lebih penting. Tidak menganggap kepentinganku lebih utama atau lebih penting. Dengan segala kerendahan hati yang diikuti dengan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan lemah, tetapi berbicara tentang kekuatan yang terkendali, tetapi ada penguasaan diri dan penerimaan seperti Kristus telah menerima kita di dalam seluruh kelemahan kita. Di sana, teman-teman, bagaimana menempatkan diri secara tepat di setiap keadaan, termasuk bagaimana memperlakukan orang lain. Dan bagian ketiga kemudian, satu yang terus-menerus kita perjuangkan. LAI, teman-teman, menggunakan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Itu hanya satu bagian, kurang tajam. Kenapa? Kayak saling membantu itu hanya bicara kalau orang berkekurangan kita bantu. Tapi bahasa aslinya menunjukkan saling menanggung satu sama lain di dalam kasih. Itu berbicara tentu di dalam penderitaan, di dalam kekurangan, tetapi juga berbicara di dalam kelemahan-kelemahan, bahkan di dalam akibat-akibat dosa. Bagaimana persekutuan saling menanggung. Korintus menyatakan kalau satu sakit, semua sakit, bukan yang lain bersorak. Itulah saling menanggung satu sama lain. Jadi kalau temanmu jatuh, temanmu sedang bermasalah, kita pun menanggung sama satu sama lain. Tidak hanya itu persoalan pribadi. Itulah nasihat. Nah, teman-teman, kalau kita sampai di sini, hendaklah kamu selalu memelihara kemudian kesatuan itu. Kemudian mungkin teman-teman berkata, itu teori. Mana mungkin karakter itu terus-menerus kita perjuangkan sementara kita berbeda-beda. Nah, di sini dia. Sekali lagi, ini bukan hanya dasar usaha kita. Tadi dikatakan kita hanya memelihara. Dasarnya telah diletakkan oleh Kristus. Dan kemudian ayat 4 sampai ayat 6 mengungkapkan satu fondasi yang kuat, yang jauh lebih besar dari seluruh kelemahan dan perbedaan kita. Ayat 4 dan 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Teman-teman, ada berapa kata satu? Ada 7 kata benda yang dimulai dengan satu kata satu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Bapa.
Tetapi kalau kita amati lebih seksama, kesatuan itu kemudian ini didasarkan kepada Allah Tritunggal. Pribadi Allah Tritunggal. Mari kita lihat. Teman-teman, Roh Kudus, kita mempunyai satu tubuh. Kenapa? Karena kita semua bisa berelasi dengan Allah, menjadi anak-anak Allah hanya oleh Roh Kudus. Dan kemudian siapakah yang memeteraikan itu semua sampai kita memperoleh keseluruhan secara sempurna? Roh Kudus, dan kita memiliki satu pengharapan di dalam Roh Kudus. Ada 2 poin kemudian yang diungkapkan, teman-teman. Yesus kepada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Apakah itu? Satu iman. Dan itu diungkapkan. Apakah iman kita? Suatu pengakuan kepada Allah di dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita semua mempunyai satu iman. Kalau mempunyai satu pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, dan kita mempunyai satu baptisan. Teman-teman, ini tidak bicara satu baptisan seremoni baptisan, tapi kalau ingat Roma 6, kita satu baptisan karena kita semua telah dibaptis, telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itulah tubuh Kristus. Semua yang telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dan puncak dari itu semua mencapai klimaks. Kita mempunyai satu Bapa, sumber dari segala sesuatu, bekerja di dalam segala sesuatu, dan yang memenuhi segala sesuatu. Teman-temanku, visi ini harus terus kita miliki. Melampaui nanti semua perbedaan-perbedaan kita. Dasar kesatuan kita adalah begitu kokoh, Allah Tritunggal. Ini fondasi kesatuan kita. Teman-teman, maka kesatuan gereja harus terus mencerminkan kesatuan Allah Tritunggal. Dan seorang teolog berkata, ketika kita hidup di dalam perpecahan, tidak hidup dalam kesatuan, kita tidak mencerminkan Allah Tritunggal kepada dunia. Teman-teman, nanti menarik kalau baca doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Yesus berdoa, tidak hanya kepada murid-murid, tapi aku berdoa kepada semua orang yang percaya oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Dan dasar kesatuannya, seperti aku dan engkau satu. Seperti aku dan engkau saling mengasihi. Itu dasar kesatuan. Teman-teman, saya mau kita memahami dulu hal ini, sehingga kita tidak berbicara, teman-temanku, bahwa mana mungkin. Di dalam dunia ini ada banyak dasar orang bersatu. Ya. Ada satu karena satu tujuan. Nanti kalau udah nyampe tujuan, biasanya pecah-pecah lagi. Ada satu karena kesamaan tertentu, kesamaan etnis, kesamaan hobi, dan kesamaan. Tapi melampaui itu semua, kesatuan Kristen adalah didasari Allah Tritunggal. Teman-temanku, ini seluruh aspek kehidupan Kristen bersumber dari relasi antar pribadi dalam Tritunggal. Dan kita hanya dipanggil mencerminkan relasi tersebut melalui kesatuan di dalam keragaman. Maka teman-temanku, tidak memperjuangkan kesatuan di tengah berbagai keragaman kita, kita tidak sedang mencerminkan kesatuan Allah Tritunggal. Dan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, apakah kesatuan itu? Supaya dunia tahu bahwa engkaulah yang mengutus aku. Teman-teman, seringkali kita berbicara mau memberitakan Injil di kampus kita. Tapi kalau kita tidak satu,
Kesatuan kita adalah kesaksian yang powerful. Itulah sebabnya Dietrich Bonhoeffer menyatakan, melampaui seluruh kesatuan di dunia ini, orang Kristen seharusnya paling unggul di dalam kesatuan. Why? Betul, bukan kesatuan ideal. Maksudnya, si Tim juga masih belagu orangnya, masih gua menjengkelkan. Si Jelita juga masih aneh-aneh orangnya. Bukan kesatuan yang ideal, bukan karena udah cocok, tetapi kesatuan kita spiritual, kenyataan ilahi. Kesatuan Kristen adalah kenyataan rohani, bukan soal psikologis. Gua klik sama dia, gua cocok sama dia. Melampaui itu. Kesatuan kita adalah kesatuan Allah Tritunggal. Nah, ini menyiratkan kemudian teman-teman bagian yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau kita memahami dasar ini, maka kita tidak akan punya banyak alasan. Bukankah kita masih hidup di dalam berbagai perbedaan realita, tingkat pertumbuhan? Bagaimana mungkin kita memperjuangkan kesatuan? Sekali lagi firman Tuhan mengatakan dari awal tadi, tugas kita memelihara. Kristus sudah mempersatukan kita. Dan dasar kesatuan itu adalah Allah Tritunggal. Roh Kudus mengerjakannya. Teman-temanku, nah apakah artinya ini kemudian kesatuan itu menyiratkan keseragaman, uniformity, atau di manakah kita dipanggil memelihara kesatuan itu? Di tengah keseragamankah? Dan kita masuk kemudian ayat 7 sampai ayat 12. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, ayat 8 sampai ayat 10 saya tidak mau ekspos secara banyak, tapi saya hanya mau menunjukkan inilah yang menunjukkan karya Kristus. Setelah karya Kristus di kayu salib itu, ya, ia telah naik jauh lebih tinggi untuk memenuhkan segala sesuatu. Maka kemudian ia mengaruniakan, ia memperlengkapi orang-orang kudus, dan salah satunya dengan mengutus Roh Kudus. Ia mengurapi segala orang-orang kudus dengan berbagai karunia-karunia, dan itu yang ditunjukkan oleh ayat 11 kemudian. Nah, apakah yang mau ditunjukkan ini? Unity in diversity. Jadi unity bukan uniformity, tapi dalam keragaman. Tidak menyangkali berbagai keragaman yang ada. Nah, teman-temanku, Kristus setelah karyanya yang agung itu selesai, ia memberikan kepada setiap orang kudus karunia rohani yang berbeda-beda. Kita lihat, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Siapakah yang menentukan pemberian-pemberian itu? Kristus sendiri. Ketetapan Kristus menurut ukuran pemberian Kristus. Berarti siapakah yang memungkinkan terjadinya perbedaan-perbedaan? Kristus. Jadi dalam bicara di sini teman-teman, Kristuslah yang memiliki hak penuh untuk menetapkan siapa yang memiliki siapa. Oh sorry, bukan siapa yang memiliki siapa, salah nanti.
Siapa yang memiliki apa? Siapa yang memiliki karunia apa? Maka teman-teman, perbedaan-perbedaan itu adalah karunia Allah. Karunia Kristus. Kristuslah yang memberikan. Maka kita lihat perbedaan itu secara nyata dikaruniakan oleh Kristus. Nah, di dalam konteks Efesus 4 ini, maka kita bicara secara khusus karunia rohani. Maka diberikan beberapa jenis perbedaan karunia rohani. Ada yang dikaruniakan sebagai rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Nah, teman-teman, karena keterbatasan saya tidak mau menunjukkan apa masing-masing, tetapi saya hanya mau menyatakan ini perbedaan, masing-masing mempunyai perbedaan, keunikan peran di dalam jemaat. Nah, teman-teman, konteks Efesus adalah konteks karunia Allah. Tentu di dalam persekutuan kita bisa aplikasikan lebih luas perbedaan latar belakang kita. Seperti Galatia, tidak ada lagi perbedaan latar belakang. Yahudi, Yunani, perbedaan status, budak atau orang merdeka, tuan atau majikan, hamba atau tuan, kemudian laki-laki atau perempuan. Semua perbedaan latar belakang. Karena seluruh tembok perseteruan telah diruntuhkan. Apalagi dalam konteks persekutuan kita, talenta, segala kemampuan, karunia. Berbicara tentang tingkat pertumbuhan, kedewasaan iman. Kita berbeda-beda. Nanti di bagian akhir dikatakan, sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang ada saat ini. Lalu berbicara juga di kampus kita, denominasi gereja, institusi gereja, dan berbagai latar belakang. Nah, teman-temanku, ini perlu kita pahami. Kita berada di dalam perbedaan-perbedaan itu tidak lepas adalah pemberian Kristus. Maka semua perbedaan-perbedaan itu seharusnya tidak menjadi penghalang unity. Kan nggak mungkin kontradiksi. Maka apa sebenarnya yang paling penting di balik perbedaan-perbedaan itu? Dan ini yang seharusnya menjadi perhatian utama kita. Nah, masalahnya di dalam persekutuan, kita seringkali fokus pada perbedaannya. Nah, apa yang harus menjadi perhatian kita? Tujuan. Untuk apakah pemberian? Untuk apakah perbedaan-perbedaan itu? Dan kemudian kita baca di ayat 12. Perbedaan-perbedaan itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi semua perbedaan-perbedaan itu, termasuk karunia-karunia, talenta, Tuhan berikan kepada kita, karuniakan. Untuk satu-satunya bukan untuk diri. Tetapi pembangunan tubuh Kristus, pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Maka karakter-karakter di atas tadi penting. Kalau nggak ada kerendahan hati, makin jago gue, maka gue akan makin menunjukkan gue paling penting di persekutuan. Seksi gue paling penting. Kerjaan saya lah yang paling penting. Coba kalau nggak ada saya. Teman-teman, semua harus kerendahan hati, kemudian kelemah lembutan, dan saling menanggung dalam kasih. Semua karena semua perbedaan itu pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, sekali lagi saya suka bermain-main diagram seperti ini. Kristus memberikan kepada setiap orang perbedaan-perbedaan itu. Tujuannya satu-satunya, pelayanan pekerjaan.
pembangunan tubuh Kristus. Teman-teman, maka mari lihat persekutuan kita. Saya tulis di sini sebagai refleksi bagi kita. Perbedaan diizinkan, karunia Allah, karunia Kristus. Maka seharusnya menjadi kekayaan bagi tubuh Kristus. Tetapi sayangnya di dalam realitas seringkali tidak demikian. Perbedaan justru menjadi sumber perselisihan, sumber perpecahan. Dan ini begitu ironi. Teman-teman, mari kita catat kembali. Ayat 4 sampai ayat 6. Melampaui segala perbedaan-perbedaan kita. Dasar dari kesatuan kita, Allah Tritunggal, jauh lebih agung dan mendasar dari perbedaan-perbedaan, termasuk perbedaan-perbedaan manusiawi yang ada. Kiranya mari kita, teman-teman, melihat hal ini. Semua perbedaan-perbedaan yang ada. Satu-satunya tujuan diberikan pembangunan tubuh Kristus. Dan teman-teman lihat ya, ketika pembangunan tubuh Kristus, apakah saudara atau saya sendiri tidak masuk? Ya masuk dong. Berarti saya pun ikut bertumbuh di dalamnya. Ketika saya masuk di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pembangunan tubuh Kristus, maka itu juga membawa pertumbuhan bagi saya. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada bagian akhir kemudian. Dan hal ini semakin ditegaskan pada bagian akhir. Apakah kemudian yang tujuan dari pembangunan tubuh Kristus itu? Dan kita bisa simpulkan pertumbuhan di dalam Kristus. Grow in Christ. Teman-teman, mari kita lihat ayat 13 sampai 16. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Apa semua tujuan pembangunan Kristus? Apakah tujuan dari seluruh kesatuan itu? Pertumbuhan. Sampai mencapai kesatuan iman. Kenapa bicara kesatuan? Bicara tidak pribadi per pribadi, tapi kesatuan seluruh anggota tubuh Kristus. Kesatuan iman dan kedewasaan rohani. Teman-teman, menarik. Mari kita lihat dulu ayat 13. Pertumbuhan apakah yang diharapkan? Dan Tuhan mengharapkan pertumbuhan yang seimbang. Saya mau memberikan penekanan kepada kita pada hari. Yang pertama, ayat 13a. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berbicara tentang pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini berbicara kita harus bertumbuh di dalam kebenaran. Bertumbuh di dalam pengajaran yang benar. Maka kita tidak bisa berkata, tidak penting doktrin, tidak penting pengajaran. Tidak. Kita harus bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tapi tidak berhenti di situ. Sayang sekali ada banyak orang senang banget dengan doktrin-doktrin pengetahuan. Tetapi bertumbuh, ayat 13b, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu berbicara
tentang karakter yang semakin hari semakin dewasa. Karakter yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman, pertumbuhan ini kita tidak boleh lepaskan. Pengetahuan, pengajaran, kebenaran, tetapi itu akan berbicara tentang karakter. Maka seringkali teman-teman saya berbicara, doktrin tanpa berakhir dengan discipleship dan doksologi, bohong, omong besar, omong kosong. Sekali lagi saya ulang. Doktrin, pengetahuan doktrin, tanpa berakhir dengan discipleship, menjadi murid Kristus, dan doksologi, kemuliaan Kristus, omong kosong. Hanya memperbesar, dan kita akan selalu menjadi, nanti kita akan lihat teman-teman, kita akan terus menjadi polisi-polisi kebenaran. Alkitab secara konsisten mengajarkan bahwa ajaran yang benar, ortodoksi, penting doktrin. Nggak boleh juga kita berkata, oh nggak perlu itu pengajaran. Nggak. Kita harus bertumbuh secara benar. Bahwa ajaran yang benar, ortodoksi, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, ortopraksi. Saya ulang, ortodoksi dan harus dihidupi di dalam ortopraksi. Itulah Rasul Paulus katakan kepada Timotius, apa? Awasi dirimu, awasi ajaranmu. Saya ulang, awasi ajaranmu, awasi dirimu. Teman-teman, inilah artinya ketika berbicara tema kita hari ini, bertumbuh di dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kebenaran tidak boleh sepihak, harus seimbang. Pengajaran, pengetahuan, dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Dan ayat 14, jika jemaat bertumbuh dalam pengajaran secara seimbang, ortodoksi dan ortopraksi, maka kita akan bertumbuh. Dan inilah yang disebut bukan lagi anak-anak. Dan ayat 14, jemaat akan dihindarkan dari terombang-ambing oleh berbagai rupa-rupa pengajaran manusia dan penyesatan. Teman-teman, hati-hati. Alkitab menggunakan dua istilah tentang bayi rohani. Ada yang disebut bayi rohani yang memang baru mengenal Kristus. Artinya baru mengenal Kristus, maka dia bayi rohani. Tapi Alkitab mengatakan di surah 1 Korintus, ada yang disebut bayi tua. Apa artinya bayi tua? Itulah Rasul Paulus. Seharusnya makanan kamu bukan susu lagi. Tapi kamu terus bayi tua. Harus bertumbuh di dalam kebenaran. Sekarang kita masuk kemudian ayat 15 dan 16 teman-temanku. Lalu bagaimanakah tubuh Kristus bisa bertumbuh secara seimbang? Bagaimanakah bisa bertumbuh di dalam pengajaran, pengetahuan, dan karakter yang semakin serupa dengan Kristus? Saya berikan dulu dua untuk saya selesaikan. Nanti saya akan kembali kepada ayat 15. Yang pertama, dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nanti saya akan balik ke sini. Tapi saya mau melihat ayat kedua. Setiap anggota yang diikat menjadi satu oleh Kristus sebagai kepala harus mengerjakan peranannya masing-masing. Bahasa LAI kita teman-teman kurang tajam. Jadi kita agak bingung ini ya di bagian akhir. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhan dan membangun dirinya di dalam kasih. Tapi kalau kita lihat NIV, as each part does its work. Jadi atau its own special work. Ketika setiap bagian, setiap anggota di dalam persekutuan
melakukan pekerjaannya sesuai dengan pertumbuhan yang diterimanya. Jadi kalau kita masih sedang dalam tahap pertumbuhan kita, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Apapun yang kita sudah bisa kita kerjakan sesuai dengan tingkat pertumbuhan kita. Sesuai dengan bagian kita masing-masing. Sekarang saya mau kembali kepada ayat 15, dan ini penting, dua hal penting yang saya mau tekankan. Teman-teman, inilah pola pertumbuhan Kristen. Pola pertumbuhan, apa sih yang dimaksud persekutuan yang bertumbuh? Orang Kristen yang bertumbuh, dan secara jelas dinyatakan bukan bertumbuh kemana-mana. Kita bertumbuh ke dalam segala hal, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dalam segala hal, dalam hal apa? Ya, segala hal. Cara berpikir, perasaan, semuanya dalam segala hal. Bertumbuh, dan pola pertumbuhannya adalah perubahan terus-menerus seperti Kristus yang adalah kepala. Ini pola pertumbuhan dalam persekutuan. Inilah yang disebut bertumbuh dalam kebenaran. Tapi kemudian bagaimana juga melakukan pertumbuhan itu? Teman-teman, menarik. Ayat 15 bagian pertama. Dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kalau teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih itu seolah-olah kayak pasif gitu ya. Pokoknya kita teguh berpegang pada kebenaran. Tapi bahasa aslinya sebenarnya lebih ditunjukkan oleh NIV. Ada apa katanya? Speaking the truth in love. Ada dua karakter di sini, teman-teman. Ada berbicara, kita tidak hanya soal berbicara, berpegang teguh, tapi speaking the truth. Katakanlah kebenaran itu. Dalam konteks persekutuan. Tapi semua harus dilakukan di dalam kasih. Teman-teman, saya masuk kemudian kepada perenungan berikutnya. Hati-hati. Dalam persekutuan seringkali kita, apa sih artinya berpegang teguh dalam kebenaran? Kita harus berani mengatakan kebenaran. Dan pada saat yang sama, harus melakukannya dalam kasih. Kalau hanya dipeliputi pengetahuan, makanya tadi saya katakan, kita akan sering menjadi, ini teman-teman, polisi kebenaran. Gak ada kasih. Jangan menyatakan kebenaran dengan cara-cara yang tidak benar di luar kasih. Semua harus diliputi, dibungkus, dikuasai oleh kasih. Motivasi kasih. Tapi jangan pula mau menunjukkan. Kenapa saya pakai tanda kutip kasih? Karena bukan kasih sebenarnya. Tapi jangan demi kita mau menunjukkan kebaikan, oh baik-baik aja, kita tidak berani mengungkapkan kebenaran. Di sini ada unsur koreksi, ada unsur menegur, ada unsur saling membangun. Teman-teman, saya mau akhiri perenungan kita pada hari ini. Kemudian saya mau menyimpulkannya bagi kita. Teman-teman, tadi apa pesannya? The imperatif yang pertama, hidup berpadanan dengan panggilan itu. Dan apakah panggilan pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Make every effort to keep the unity of the Spirit. Berusahalah dengan segala usaha, dengan segala hati, dengan kesungguhan hati, memelihara kesatuan di dalam roh. Dasarnya sangat kuat. Fondasi yang sangat kuat. Kita semua adalah satu. Kristus telah meletakkan dasar kesatuan. Dasar kesatuan itu adalah Allah Tritunggal. Tetapi kesatuan kita tidak menyangkali berbagai perbedaan. Kita berbeda-beda. Tapi dasar kesatuan kita jauh lebih kokoh. Dan untuk apa kita memperjuangkan kesatuan itu? Untuk apakah perbedaan-perbedaan itu?
grow in Christ. Sampai semua mencapai kesatuan iman dan kedewasaan penuh. Teman-teman, Tuhan mengerjakan pertumbuhan dalam kesatuan tubuh Kristus, persekutuan orang percaya. Maka catat ini pelan-pelan. Seringkali kita berbicara pertumbuhan itu urusan pribadi, tapi tidak. Tidak ada pertumbuhan rohani yang bisa betul-betul mencapai tingkat kedewasaan ketika kita terlepas dari tubuh Kristus. Maka seorang teolog berkata, 1 dari 10 kebodohan orang Kristen adalah menganggap persekutuan gak perlu diperjuangkan. Dan ketika kita memperjuangkan kesatuan, kesatuan ini kayak suatu ini, ketika kita ini teman-teman, makin memperjuangkan kesatuan, makin dewasa kita. Dan ketika kita makin dewasa, kita makin satu. Kenapa? Makin dewasa, makin rendah hati, makin lemah lembut, makin mengasihi. Dan ini kiranya akan berjalan terus. Hati-hati, Charles Spurgeon mengingatkan kita. Setan tahu kekuatan persekutuan orang Kristen. Maka dia begitu benci dengan persekutuan orang Kristen. Segala usaha dia lakukan untuk memisahkan, memecah-mecahkan orang Kristen. Segala dia usaha akan dia lakukan. Itu kesenangan dia. Kenapa? Setan aja tahu. Kesatuan itu begitu kuat. Maka dia akan melakukan, mempromote keterpisahan, perpecahan di dalam persekutuan orang percaya. Teman-teman, kita berbeda-beda, termasuk dalam pertumbuhan rohani, ya. Seringkali kan teman-teman, sebarkan ini teman-temanku. Kan ada orang-orang di luar persekutuan. Enggak, anak-anak yang ikut-ikut persekutuan itu orang-orang suci. Enggak. Kan sering kan ya, yang ikut-ikut persekutuan orang kudus. Bukan. Persekutuan bukan kumpulan orang-orang suci, tapi komunitas orang-orang berdosa yang masih hidup dalam berbagai keragaman, perbedaan, tapi mengalami anugerah Allah, dipersatukan menjadi satu tubuh Kristus, dan mau memelihara, berjuang bersama, bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Itulah persekutuan kita. Grow in Christ. Make every effort to keep the unity of the Spirit. Kiranya Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada MC kita. Baik, makasih banyak Bang Niko untuk sharing firman-Nya pada siang ini. Setuju banget ya dengan pernyataan kalau misalnya kita menjadi satu itu bukan berarti wajib seragam, juga keberagaman kita tuh bisa menjadi hal yang mempersatukan kita semua. Dan melalui firman ini, semoga kita semua bisa selalu ingat kalau satu-satunya yang bisa mempersatukan kita adalah Tuhan, demi kita juga bisa mencapai pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Oleh karena itu, untuk sesi tanya-jawab nih, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Saya ingatkan kembali, kalau untuk bertanya itu ada 3 cara, bisa melalui private chat dengan pembicara atau MC, bisa juga lewat open mic atau tanyakan langsung, dan bisa juga melalui kolom komentar secara publik di Zoom. Oke. Untuk Bang Niko ini udah ada pertanyaan. Yang pertama ini Bang, kan tadi dinyatakan kalau kita jangan menyatakan kebenaran dengan cara-cara yang tidak benar atau di luar kasih. Nah itu kira-kira contoh konkretnya bagaimana ya Bang? Terima kasih. Jadi contoh konkretnya teman-temanku, pertama kita harus tujuan kita untuk menyatakan kebenaran bukan untuk menghakimi. Jadi kita motivasi kita dulu bukan untuk menghakimi, bukan untuk kemudian adu debat, tetapi berbicara menyatakan kebenaran. Ini dalam konteks persekutuan, maka kita menyatakan kebenaran untuk tujuan membangun, untuk tujuan menegur, untuk tujuan mengoreksi, karena kita mengasihi dia.
Yang kemudian yang kedua, tentang cara, maka kita perlu mempertimbangkan kemudian teman-teman cara berkomunikasi termasuk cara bagaimana memperhatikan orang yang mau kita koreksi, orang yang mau kita bangun. Oke, jadi kita perlu memperhatikan faktor-faktor psikologis. Jadi teman-teman tidak selalu ya teman-temanku ketika sedang orang dalam umpamanya keadaan terpuruk lalu kemudian kita menyatakan bertobat kau, rasanya nggak tepat. Oke, jadi kita harus kemudian mendengar dia, menyatakan apa yang menjadi pergumulannya, apa yang kemudian menjadi cara berpikirnya, dan kemudian mulai kita menyatakan kebenaran. Jadi kunci pertama adalah mendengar dia. Kenapa? Kadang-kadang kita juga tidak tahu apa sebenarnya yang mendasari apa ya ketika seseorang itu melakukan suatu tindakan atau melakukan suatu pernyataan atau sikap tertentu. Jadi hal-hal seperti itu teman-temanku harus kita pertimbangkan. Teman-teman menarik loh. Yesus, oke, ketika dia menarik sekali di Lukas 24 setelah bangkit yang dua murid dari Emmaus itu pendekatan Yesus begitu luar biasa. Yesus kan nggak tiba-tiba datang kepada mereka, bodoh kamu nggak baca kitab suci? Enggak. Yesus nanya, emang kenapa kalian sedih? Ada apa sih? Apa sih yang kalian pikirkan? Dan mereka kemudian mulai belajar. Yesus pelajar kemudian membuka pikiran mereka akan kitab suci. Dan itu yang menolong mereka. Jadi cara itu pun Yesus lakukan. Bahkan kepada perempuan Samaria, teman-teman, Yesus tidak langsung kemudian ngomong, bertobat kau, mana suamimu, kamu hidup kepada... Tidak. Yesus membangun jembatan komunikasi. Sampai kemudian Yesus tiba kepada saat untuk membongkar kehidupan dari perempuan Samaria. Jadi ini hal-hal ini penting teman-temanku. Kita perhatikan melakukan di dalam kasih. Karena tujuan kita bukan menang-menangan atau bukan menghancurkan dia. Tetapi membangun dia di dalam kasih. Bukan untuk menghakimi dia. Maka Alkitab juga perlu mengatakan bagaimana kemudian bahkan orang-orang yang sedang jatuh jangan dihakimi langsung di depan umum. Umpamanya itu contoh, dikatakan berbicaralah, ajak dia berbicara empat mata. Ajak dia membawa, dan banyak hal yang dikatakan oleh Alkitab, cara-cara menunjukkan dengan kasih. Teman-teman, Alkitab begitu kaya. Contoh lagi, teman-teman, ketika Elia di raja-raja, ketika dia begitu putus asa dan dia ngomong, aku gak ada lagi yang memperhatikan aku, dan dia putus asa, kemudian gak ada gunanya hidup. Tuhan, teman-teman, Tuhan gak langsung menghajar dia loh. Enggak. Tapi apa yang dilakukan? Dikasih makan sama Tuhan. Setelah dikasih makan, lalu kemudian Tuhan ajak dia ngomong pelan-pelan. Apa sih masalahmu? Lalu kemudian Tuhan bukakan. Bukankah ini bukan semua teman-temanku? Jadi ini hal-hal ini yang kita harus lakukan. Tentu kita harus bertumbuh dengan semakin kaya, termasuk aspek-aspek psikologis, aspek-aspek komunikasi kita harus bangun di dalam menyatakan kasih. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, makasih Bang Niko. Berarti intinya kita harus memahami juga ya orang-orang itu seperti apa. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada, Bang, dalam pertumbuhan persekutuan itu, apakah lebih baik mementingkan kualitas dalam bentuk persekutuan yang intim dan dekat kepada Tuhan, atau lebih melihat kuantitas, jadi seperti menarik teman-teman untuk bertumbuh bersama? Itu, Bang, pertanyaan. Alkitab tidak menunjukkan mana yang lebih penting, dua-duanya. Jadi kepada di dalam Alkitab, mari kita lihat dari pola amanat agung saja.
pola amanat agung bagaimana menghasilkan murid? Pergilah. Oke, bicara pergilah itu bicara ya pergilah. Kabarkan kepada banyak orang. Itu bicara kuantitas. Tetapi kemudian bagian ketiga apa? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Itu bicara kuantitas. Kualitas. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi dua-duanya kita harus perhatikan. Dan di dalam hal itu kasih karunia Tuhan bekerja. Jadi tidak ada Alkitab mengatakan mana yang lebih penting. Tetapi Alkitab secara jelas menyatakan apa artinya menjadi murid Kristus. Tidak hanya bicara kuantitas, tetapi kualitas. Saya mau tunjukkan teman-temanku, Yohanes 6, ketika orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Oke. Lalu kemudian mereka mau menjadikan dia raja setelah dia memberikan makan 5.000 orang. Yesus berpaling kepada mereka dan Yesus berkata, kamu mengikuti aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda yang aku buat, tapi karena kamu habis kenyang. Lalu kemudian Yesus mengajarkan kepada mereka, akulah roti hidup. Dan di akhir, nanti kalian lihat ayat 66. Sejak saat itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia karena mereka berkata, perkataannya begitu keras. Apakah Yesus takut? Yesus tidak pernah takut kehilangan subscriber. Teman-teman, sesudah banyak murid-muridnya meninggalkan dia, dia tantang 12 murid. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Betapa penting kualitas. Kiranya bisa menjawab. Oke, berarti dua-duanya tetap harus diperhatikan. Oke, selanjutnya apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Tapi teman-temanku, catat bagian terakhir tadi ya. Yesus tidak takut kehilangan follower, subscriber. Jadi jangan demi, nah ini yang penting di dalam persekutuan kita. Jangan demi kuantitas kamu tidak berani menyatakan kebenaran. Jangan demi ramai persekutuan, maka kamu tidak pernah berani menyatakan kebenaran yang sebenarnya. Oke, itu penting sekali. Yesus tidak pernah takut kehilangan follower. Oke, makasih Bang Niko untuk tambahannya. Sangat menambah ini ya, menambah insight gitu. Jadi kita tahu kalau jangan kita sampai membatasi diri demi nyari banyak pengikut gitu. Oke, untuk pertanyaan sepertinya sudah terjawab semua, Bang. Jadi saya serahkan kembali kepada Bang Niko untuk doa penutup firman. Yuk, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, yang melalui karya penebusanmu telah meletakkan dasar kesatuan kami, gereja, tubuh Kristus. Kami menjadi satu kewargaan negara kerajaan Allah. Satu keluarga karena kami adalah anak-anak Allah. Mempunyai satu Bapa. Dan satu bangunan tubuh Kristus. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ajar kami ya Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini. Make every effort. Melakukan segala usaha. Memperjuangkan, memelihara kesatuan. Dan tujuan satu-satunya ya Tuhan. Di tengah berbagai perbedaan. Apapun perbedaan keragaman kami. Tujuannya yaitu pembangunan tubuh Kristus. Agar semua kami di dalam persekutuan ini ya Tuhan. Semakin bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kiranya persekutuan. Theo Visip Via UU. Terus bertumbuh. Menikmati kedewasaan.
dan kesatuan iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan warta. Untuk itu saya serahkan kepada pewarta. Shalom semua, selamat hari Jumat. Untuk warta pelayan kita pada minggu ini, khotbah ada Bang Niko, MC-nya ada Prisil dari Kom 19, gitarisnya Cesia Fiskal 19, keyboardisnya Natania Kom 19, singernya ada Jessica Fiskal 19, editor ada Lucian Negara 20, dan slider ada Timothy dari Sosio 19. Untuk kemuliaan Tuhan, mari kita berikan apresiasi dengan reaction jempol. Terima kasih teman-teman dan Bang Niko atas pelayanannya. Oke, hadirilah pre and sharing session. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, pre and sharing session ini kan di semester sebelumnya mungkin teman-teman tahunya berdoa ya. Namun di semester ini sudah menjadi pre and sharing session. Jadi selain kita persekutuan doa, kita juga ada sesi sharing yang berada di kelompok-kelompok kecil. Jadi teman-teman bisa sharing baik itu mengenai yang firman yang telah diberitakan oleh pemimpin Pardo atau mengenai teman-teman mengenai kondisi teman-teman sehari-hari. Jadi mungkin teman-teman yang akan bisa datang di hari Rabu di link yang sama juga, yaitu link bit.ly/POVCVIA. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang rindu untuk didoakan, memiliki pergumulan-pergumulan tertentu, bisa memberikan pokok doanya kepada pengurus POVCVIA di bit.ly/kertasdoa-POVCVIA, atau bisa juga di Instagram POVCVIA UI yang akan diupdate secara berkala. Jadi teman-teman nanti bisa cek di Instagram POVCVIA ya, dan tenang aja teman-teman, buat yang mungkin takut rahasia karena mungkin terlalu personal atau terlalu privat, jadi tenang aja karena pokok-pokok doa ini akan dipegang oleh teman-teman dari Doper Pupaja dan kerahasiaan pun akan terjamin. Oke, selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin tertarik untuk menulis atau misalnya tertarik untuk sharing yang ia nikmati, atau misalnya buku yang sedang dia baca, atau misalnya pujian yang sedang ia nikmati juga, bisa teman-teman kirimkan karya-karya teman-teman, bisa berupa tulisan atau berupa desain atau berupa cover lagu di bit.ly/daftar weekly blessing. D, W sama B-nya itu besar ya teman-teman. Nanti ketika teman-teman buka ini akan ada form, teman-teman bisa langsung isi, lalu akan langsung dihubungi oleh teman-teman dari pengurus POVCVIA dan lalu akan dibantu dalam pembuatan kontennya. Jadi mungkin teman-teman yang masih ragu untuk pembuatan kontennya, masih bingung, tenang aja karena akan dibantu oleh teman-teman pengurus. Jadi untuk teman-teman yang mungkin rindu untuk sharing juga, memberikan kesaksian tentang apa yang ia nikmati, bisa ikut sharing di weekly blessing ya. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang memiliki prestasi atau memiliki sedang mengikuti lomba dan sebagainya, teman-teman bisa kirimkan prestasi teman-teman di bit.ly/line-POVCVIA atau melalui line POVCVIA, atau misalnya bisa juga ke pengurus-pengurus yang ada di sini. Jadi nanti kita akan sama-sama mendoakan dan juga mengapresiasi teman-teman melalui posting di Instagram POVCVIA. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan PJ atau Perdo kemarin, bisa langsung buka YouTube POVCVIA, namanya seperti ini ya, PO Visip Strip via UI, bisa langsung subscribe dan juga bisa cek juga di sana ada, selain ada Perdo, ada juga rekaman-rekaman PJ. Jadi mungkin teman-teman yang ketinggalan atau misalnya datangnya terlambat dan pengen dengerin secara full, bisa cek di YouTube-nya ya. Oke, selanjutnya ada webinar series on Christianity and Career. Kepada panitia, dipersilakan. Oke, shalom kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Jadi di sini ada webinar tentang kekristenan dan karir yang diselenggarakan oleh POVCVIA bekerjasama dengan PO-PO fakultas lain di Universitas Indonesia. Jadi webinar ini tentang apa sih? Jadi singkatnya, webinar ini akan membahas dan membantu kita dalam mendapatkan wawasan seputar dunia kerja, mulai dari cara memilih pekerjaan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, kiat interview, pembuatan CV, dan masih banyak lagi. Webinar ini diselenggarakan tiap hari Sabtu di bulan Mei 2021 ini.
Dan webinar ini udah berlangsung selama 2 minggu, yaitu tanggal 8 Mei dan 15 Mei kemarin. Dan besok, Sabtu tanggal 22 Mei 2021 adalah sesi kita yang ketiga. Jadi buat teman-teman yang udah daftar RSVP, jangan lupa untuk datang dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Dan untuk teman-teman yang mau datang besok, boleh banget langsung daftar RSVP-nya di bit.ly/RSVP Building Career. Dan langsung join aja besok di webinar di sesi ketiga. Dan jangan lupa juga ada sesi kita yang keempat, yaitu di tanggal 29 Mei, yaitu sesi kita yang terakhir. Jadi jangan sampai kelewatan ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Panitia. Nah, mau mengucapkan happy birthday buat teman-teman yang namanya di sini. Ada Kezia dari Kesos 20, Riko Fiskal 20, Daniel Negara 18, Martin Negara 17, Enita Niaga 18, Jelita Komus 19, Cynthia Paul 17, Nasya Krim 19, dan Caroline Niaga 18. Kayaknya ada yang ulang tahun ya di sini nih. Jelita ya? Halo Jelita. Halo. Hehe. On cam dong. On cam On cam dong. dong. Mantap. Selamat ulang tahun Jelita. Ulang tahun keberapa nih? 21. Wih, 21. Kira-kira ada nggak nih Jelita? Tunggu, pertama kesan-pesan dulu deh. Kesan-pesan udah ulang tahun ke yang ke-21, lalu kira-kira pokok doa apa nih yang bisa kita doakan oleh pendosia nanti? Kesannya deg-degan. Soalnya udah menua. Itu sih, terus itu kesannya ya, puji Tuhan, Tuhan masih percayakan lagi untuk merayakan ulang tahun yang ke-21 tahun ini. Mungkin doakannya untuk ini sih, tolong doakan supaya kiranya aku boleh mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi dan mengasihi sesamaku. Terima kasih. Oke, berarti mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Jelita. Wih, banyak nih yang ngucapin di chat. Wih, birthday Jelita. Yang lainnya berarti, buat teman-teman yang lainnya mungkin ada yang kenal nih. Di sini ada siapa nih? Ada Kezia, Riko, Daniel, Martin, Enita, Cynthia, Nasya, dan Caroline. Mungkin ada yang kenal nih sama mereka. Bisa juga dihubungin ya, di Japri, bilangnya happy birthday, selamat ulang tahun, dan juga bisa tanya juga apa yang mau didoakan. Nah, selanjutnya ada persembahan kasih. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan kasih, bisa di Bank Mandiri atas nama Cesia, GoPay atas nama Jessica, atau OVO atas nama Andrea. Nah, mungkin buat teman-teman yang takut slide ini kehilangan slide ini, atau misalnya mau langsung scan aja, bisa langsung cek di bit.ly/persembahan PO Visipia, karena di sini udah ada barcode-nya, jadi bisa langsung scan aja. Oke. Oke, selanjutnya kepada pendoa syafaat, dipersilakan. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya aku mau baca dulu pokok doa yang akan kita bawakan. Pertama, kita akan berdoa untuk Persekutuan Ekumene Visipia UI agar semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita juga bisa saling mendoakan, saling mendorong untuk bisa lebih dekat pada Tuhan. Lalu kita berdoa untuk COVID-19 di Indonesia, yang saat ini kita tahu pasca Lebaran orang-orang bermobilisasi dan banyak varian baru COVID yang sudah ada di Indonesia. Berdoa agar tidak semakin tersebar COVID-19 dan vaksin juga bisa lancar distribusinya, dan masyarakat dapat selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Lalu kita berdoa juga untuk COVID-19 di India yang dilanda tsunami besar COVID-19. Berdoa agar setiap kebutuhan seperti oksigen dan alat medis lainnya bisa tercukupi di sana, dan Tuhan yang memulihkan masyarakat di India. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan pokok doa? Nggak ada ya? Baik. Teman-teman, mari kita siapkan waktu, tempat, dan hati pikiran. Israel, Palestina. Oke. Pokok doa untuk mendoakan kerusuhan terjadi di Palestina dan
Israel, kita berdoa agar Tuhan juga memulihkan dan menolong masyarakat di sana terhindar dari bahaya. Oke. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan tempat kita bersatu dengan doa. Ya Tuhan, Allah Bapa Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini, bahwa kami disatukan di sini oleh karena Engkau dan oleh karena kehendak-Mu saja ya Tuhan, kami bisa saling bersekutu bersama di POV ya Tuhan. Biarlah kedepannya kami memohon padamu, Kau yang memberkati kami, memberkati persekutuan kami agar semakin dekat kepadamu ya Tuhan, secara kualitas ya Tuhan, juga secara kuantitas. Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk persekutuan ini agar semakin dekat padamu ya Tuhan, dan semakin hari semakin mencintai Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus untuk di Indonesia Tuhan, bangsa dan negara kami yang saat ini masih berjuang untuk melawan COVID-19. Kami berdoa untuk setiap aparat pemerintahan, tenaga medis, juga aparat lainnya ya Tuhan yang berjuang untuk membuat regulasi, kebijakan, juga segala sesuatunya ya Tuhan untuk memerangi COVID-19. Kami berdoa Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk distribusi vaksin ya Tuhan yang saat ini masih dijalankan. Tuhan tolong agar Tuhan lancarkan, dan Tuhan yang memberikan semua kecukupan bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di pasca Lebaran agar COVID-19 tidak semakin menyebar ya Tuhan, dan semua terkendali ya Tuhan di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara tetangga kami ya Tuhan, India yang saat ini dilanda tsunami COVID-19. Tuhan, kami mohon agar Tuhan yang memulihkan mereka juga ya Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan tenaga medis, oksigen, dan Tuhan yang memberikan perlindungan bagi dokter dan perawat di sana ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan dan pengharapan mereka ya Tuhan bergantung kepadamu saja. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini untuk konflik Israel-Palestina yang mengguncang dunia ya Tuhan, dan banyak merugikan masyarakat di sana ya Tuhan, baik itu di Israel maupun Palestina. Kami berdoa agar Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang memberikan juga kebijaksanaan dan hikmat bagi kami warga dunia agar bisa menyikapinya dengan baik, dan kami percaya Tuhan yang mampu menyelesaikan konflik di sana ya Tuhan. Kami berdoa untuk segala korban keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan dari korban peperangan Israel Palestina. Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan ya Tuhan, serta pengharapan hanya padamu saja. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur juga untuk cerita ya Tuhan yang sudah berulang tahun. Biar Tuhan yang memberikan berkat yang melimpah pada cerita. Tuhan yang memberkati perkuliahan dan usahanya ya Tuhan di kegiatan organisasi atau kepanitiaannya. Kami berdoa untuk keluarganya agar selalu sehat. Kami berdoa juga agar hubungan pribadinya dengan Engkau ya Tuhan semakin dekat, dan cerita bisa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami masing-masing yang setelah ini mungkin akan mengerjakan segala aktivitas kami. Kami berdoa agar setiap kegiatan kami, aktivitas kami benar-benar hanya untuk nama-Mu saja dan bisa lancar terus ya Tuhan. Kami memohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, perkataan, perbuatan, pikiran kami, ampunilah kami. Kami percaya Tuhan yang sudah mengampuni kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, di tengah perbedaan kita, mari kita semua menjadi satu di dalam Tuhan untuk bersama-sama bertumbuh dan menyatakan kasih Tuhan di dunia ini. Untuk itu, sebagai komitmen kita, mari kita nyanyikan lagu Satukan Kami. Satukan kami, satu dalam kuasa
satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Untuk menutup ibadah kita siang hari ini, saya serahkan kepada Bang Niko untuk menutup dalam doa. Mari kita berdoa, teman-teman. Ya Tuhan, seperti lagu ini, kami butuh kasih karunia Tuhan, agar kami dapat bersatu, dapat terus berjuang memelihara kesatuan. Kami sehati sepikir di dalam persekutuan kami. Tolong kami ya Tuhan untuk terus menyadari kami mempunyai dasar kesatuan yang kokoh di tengah berbagai perbedaan-perbedaan kami, agar melalui perbedaan-perbedaan itu ya Tuhan, satu tujuan kami bersama-sama dapat bertumbuh dalam Kristus. Kami secara khusus rindu berdoa ya Tuhan, melalui persekutuan kami, PO Visip via UI, ada banyak orang mengenal Kristus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dan kehidupannya diubah, ditransformasi, semakin hari, semakin seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak secara pribadi.